Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, pada sehat-sehat. Ketemu lagi sama Ibu dalam pembelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Sekarang, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dipimpin sama siapa nih? Ibu. Ya, Ari, dipimpin oleh Ari ya, baca doanya, dipimpin teman-temannya. Baik, Bu. Langsung saja, Bu. Iya. Baik, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Rena Apriliana. Hadir, Bu. Putri Duta Rizky. Hadir, Bu. Invita Kamalia. Hadir, Bu. M. Ari Syahrial. Hadir, Bu. Cindy Wulandari. Hadir, Bu. Siti Sulisia. Hadir. Malek Tipagau. Hadir. Baik, hadir semua ya. Ada yang tahu nggak sekarang kita belajar materi apa sekarang? Ayo. Sumber daya alam, Kurang Bu. tahu, Bu. Kurang Ya, tahu, Ibu Guru. Saya kurang tahu. Sumber daya alam. Tepuk tangan. Sebelum kita memulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Mohon disimak. Tujuan pembelajaran ada 1, setelah menyimak penjelasan dari guru mengenai materi hubungan antara sumber daya alam dan lingkungannya melalui kegiatan daring, siswa mampu mengetahui hubungan antara sumber daya alam dan lingkungannya. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran daring, siswa mampu mengidentifikasi tentang hubungan antara sumber daya alam dan lingkungannya. Ibu akan menampilkan PPT-nya ya. Mohon disimak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hubungan antara sumber daya alam dan lingkungannya. Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentangan alam yang begitu luas. Indonesia juga menyimpan kekayaan alam yang sangat banyak. Kekayaan alam tersebut merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Lingkungan alam di Indonesia mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman. Meski begitu, setiap tumbuhan perlu dibudidayakan di lingkungan yang sesuai agar bisa tumbuh subur.
Selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di alam terdapat dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kedua sumber daya alam ini tentu memiliki perbedaan dan contoh masing-masing. Nah, di sini sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam organik adalah atau sering juga disebut dengan sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya alam anorganik atau sering juga disebut dengan sumber daya alam non-hayati adalah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya ada contoh sumber daya alam organik. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang paling mudah untuk ditemui karena jumlahnya yang berlimpah. Namun, jika digunakan secara berlebihan dan tidak dilestarikan, tumbuhan bisa punah dan merusak rantai makanan. Yang kedua ada hewan. Hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan ternak. Kedua bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber daya alam. Sama sepertinya tumbuhan, sumber daya alam ini juga harus kita jaga, terutama hewan-hewan yang sudah langka dan hampir punah. Kegiatan manusia yang berhubungan dengan sumber daya alam organik adalah pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang selanjutnya ada contoh sumber daya alam anorganik. Yang pertama, mineral. Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena mineral pada dasarnya material kimiawi yang berbentuk secara alami di lingkungan sekitar kita. Yang kedua ada logam. Logam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya konstan di bumi. Jika sudah diambil, maka jumlahnya akan berkurang dan tidak dapat bertambah lagi secara alami. Yang selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kita. Misalnya, 1. Sumber daya alam sungai dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan menjadi sumber air di pemukiman. Yang kedua, sumber daya alam sawah dimanfaatkan untuk sumber makanan manusia. Yang ketiga, sumber daya alam hewan ternak dimanfaatkan untuk diambil daging, susu, atau telurnya. Dan yang terakhir, sumber daya alam hutan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal flora fauna, menghasilkan oksigen, mencegah banjir, menghasilkan produk kayu. Ayo anak-anak, tadi nyimak nggak yang tadi Ibu jelaskan? Nyimak, Bu. Nyimak, Bu. Nyimak, Bu. Yuk, siapa di sini yang bisa memberikan contoh sumber daya alam hayati? Tadi ada dua Ibu sebutkan contohnya.
Coba siapa yang masih ingat? Aku, Bu, bisa aku. Iya, Invita, coba sebutkan yang tadi Ibu jelaskan contoh dari sumber daya alam hayati. Yang pertama ada, Manusia, tumbuhan, ya benar. Yang kedua, hewan, Bu. benar. Tepuk tangan buat Invita. Oh, yang selanjutnya, siapa yang bisa memberi contoh sumber daya alam non-hayati? Tadi Ibu udah jelaskan ada 2, ayo siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Yuk, Putri Duta, ayo disebutkan yang pertama ada? Logam. Ya, logam. Yang kedua? Jadi apa tuh? Itu, Bu, mineral. Iya, benar. Tepuk tangan buat teman kalian. Ada yang tahu nggak yang bisa jawab? Ini ya, langsung on mic-nya. Manusia itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau sumber daya alam non-hayati? Hayati. Benar, Ari. Tepuk tangan buat Ari. Ini Ibu punya pagar rumah. Pagar rumah itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau sumber daya alam non-hayati? Non-hayati, Bu. Non-hayati, Ibu. Ya, non-hayati jika pagarnya terbuat dari apa, yo? Besi. Benar. Kayu. Tepuk tangan. Kalau kayu itu termasuknya ke dalam Hayati, karena kayu berasal dari tumbuhan. ya benar. Gimana anak-anak? Udah pada ngerti belum? Udah, Bu. Ya, Bu. Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sebelum Ibu memberi kalian LKPD. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Bu. Udah pada ngerti ya? Ya, Udah dong. baik. Kalau sudah pada ngerti, nanti Ibu kirimin di grup WhatsApp tugasnya ya, nanti kalian kerjakan. Kalau misalkan ada yang kalian tidak mengerti atau kalian belum paham, nanti tanyakan di grup saja supaya teman-teman kalian juga bisa baca. Oke? Oke, Bu. Ayo kita on cam semua, ayo. Nanti Ibu kirimin tugasnya di grup ya. Iya, Bu. Setelah pembelajaran ini ditutup. Udah pada ngerti kan? Malek? Sudah. Mengerti, Bu. Bagus. Baiklah anak-anak, kalau sudah pada mengerti, pembelajaran dicukupkan saja ya. Kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu.